Bapak Ibu, Anda telah belajar tentang bagaimana melakukan save baik cara singkat maupun cara lengkap. Tapi Anda masih belajar tentang bagaimana cara menggunakan jarinya. Padahal dalam save kita perlu dua hal. Yang pertama menggunakan jari, yang kedua menata hati. Dan ngomong-ngomong Bapak Ibu, untuk keberhasilan save cuma 20% berkaitan dengan skill menggunakan jarinya. Yang 80% adalah bagaimana cara menata hatinya. Maka ini adalah segmen yang sangat penting untuk keberhasilan save Anda. Saya memberi nama 5 soul states for effective saving, atau 5 kondisi hati untuk melakukan save yang efektif. Apa 5 kondisi hati itu? Yang pertama adalah yakin. Anda nggak perlu yakin pada diri Anda sendiri atau pede Bapak Ibu. Anda nggak perlu yakin bahwa Anda pasti berhasil, pasti bisa sembuh. Dan Anda juga nggak perlu yakin sama safeternya, sama saya atau sama chefnya. Anda boleh meragukan semua itu. Tapi jangan sampai Anda meragukan bahwa jika Tuhan berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. With God nothing impossible. Without God nothing possible. Itu keyakinan pertama yang perlu kita yakini dalam diri kita sebelum melakukan save, selama melakukan save, dan setelah melakukan save, yaitu yakin pada maha kuasanya Tuhan. Anda ganti PD kita dengan PA, percaya diri kita hapus dari kamus hidup kita ganti dengan PA, percaya Allah, atau PT, percaya Tuhan. So Bapak Ibu, yakin itu nomor 1. Masih yakin Bapak Ibu, selain Anda yakin pada maha kuasanya Tuhan, Anda juga perlu yakin pada maha sayangnya, maha kasihnya Allah. Selalu berprasangka baik bahwa apapun kondisi saya saat ini adalah yang terbaik buat saya saat ini menurut Tuhan, walaupun menurut saya tidak enak. Ini sangat penting Bapak Ibu, karena ini akan menumbuhkan optimisme Anda. Ini akan menumbuhkan Anda rasa bisa menerima apapun yang datang pada diri Anda, enak maupun gak enak. Jadi yang pertama adalah yakin pada maha kuasanya Allah dan yakin pada maha sayangnya, maha kasihnya Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, dalam save ini Anda perlu khusyuk atau konsentrasi atau fokus pada apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena dengan khusyuk akan membuat kita cepat sembuh. Anda boleh tanyakan pada semua dokter, semakin Anda gelisah, semakin pikiran Anda kemana-mana, semakin susah sembuhnya. Tapi semakin Anda bisa calming down your mind, mengendapkan pikiran Anda khusyuk dalam doa-doa Anda, maka Anda akan lebih cepat sembuh. Bukan hanya cepat sembuh Bapak Ibu, Anda juga akan lebih mudah berkurang rasa sakitnya. Semakin Anda bisa khusyuk, semakin berkurang sakitnya. Dulu pada zaman Nabi ada seorang sahabat yang kena panah punggungnya dan beliau bilang, tolong cabut panah saya ketika saya sedang sholat. Kenapa? Karena beliau terkenal ketika sedang sholat sangat khusyuk, sehingga ketika panahnya dicabut nggak terasa. Dan juga khusyuk penting Bapak Ibu, karena kita sedang berdoa sama Tuhan. Adalah hal yang tidak sopan kalau kita sedang berbicara atau berdoa sama Tuhan, tapi pikiran kita kemana-mana. Berbicara dengan bos saja Bapak Ibu bisa bikin dia tersinggung kalau kita tidak konsentrasi dengan pembicaraan, tapi malah bermain handphone misalnya. Apalagi kita sedang berbicara, berdoa, meminta pada maha bos. Adalah hal yang tidak sopan kalau kita tidak khusyuk. Kalau memang ingin Anda sembuh, Anda perlu khusyuk sepenuh hati dalam berdoa. Dan save adalah doa, terutama pada saat sit up, pada saat langkah pertama. Yang ketiga Bapak Ibu, setelah Anda bisa yakin pada maha kuasanya Tuhan dan maha sayangnya Tuhan, lalu Anda bisa khusyuk selama berdoa. Yang ketiga, Anda perlu ikhlas. Ikhlas menerima apapun yang Anda rasakan. Kenapa perlu ikhlas?
Karena semakin tidak ikhlas, Anda akan semakin menderita. Karena semakin tidak bisa menerima kenyataan, Anda akan semakin sakit. Begitu Anda bisa menerima kenyataan, Anda bisa rela, ikhlas, ridho dengan apapun yang sedang Anda rasakan, maka sakit Anda itu akan berkurang. Pain is inevitable, but suffering is your choice. Masalah kehidupan, sakit, penyakit kadang-kadang nggak bisa kita elakkan. Musibah nggak bisa kita cegah. Tapi untuk menderita itu adalah pilihan Anda. Dengan tidak menerimanya, Anda akan makin menderita. Beberapa pakar psikologi bilang segala sesuatu itu berat sampai Anda menerimanya. Begitu Anda terima, maka itu tidak berat lagi. Maka itu akan menjadi manageable atau bisa kita kendalikan, bisa kita kelola. Tapi begitu kita nggak bisa menerima, maka dia akan jadi liar, dia akan menjadi semakin berat, semakin sakit, semakin susah untuk dihandle. Dan lagi pula Bapak Ibu, sebagai orang yang beragama, Anda pasti tahu bahwa dengan kita bisa ikhlas, ridho, menerima apapun pemberian Tuhan walaupun itu tidak enak, maka Tuhan pun akan ridho sama kita. Radhiyallahu anhum waradu'an. Kalau kita bisa menerima rela dengan pemberian Tuhan, maka Tuhan pun akan rela dengan kondisi kita, dengan amal kita yang sedikit, dengan dosa kita yang banyak. Yang keempat Bapak Ibu, dalam save ini kita juga perlu pasrah, tawakal, memasrahkan sakit penderitaan kita, solusi dari masalah kita pada Tuhan. Kenapa? Karena memang kita terlalu lemah untuk tidak pasrah. Karena memang ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kita kendalikan. Karena ada banyak hal yang di luar kekuasaan kita untuk mengendalikan Bapak Ibu. Tapi yang saya maksud dengan pasrah di sini bukanlah fatalisme atau kemalasan, tapi sebuah kepasrahan yang diiringi dengan ikhtiar, dengan usaha yang maksimal. Akal dan fisik kita berusaha dengan sekuat tenaga, tapi hati kita dan pikiran kita damai karena hasilnya kita pasrahkan pada Sang Maha Kuasa. Hanya orang yang pasrah yang akan memiliki kekuatan tanpa batas. Hanya orang yang pasrah yang akan menghadirkan keajaiban. Hanya orang yang pasrah yang akan mendatangkan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan mencintai orang-orang yang berpasrah diri. Karena kepasrahan akan membuat kita jadi lebih mudah sembuh. Dan yang kelima Bapak Ibu adalah syukur. Anda tahu setiap satu putaran selesai, versi pendek maupun versi lengkap, Anda selalu akhir dengan tarik nafas sambil ucapkan Alhamdulillah atau terima kasih Tuhan. Kenapa? Kenapa tidak menunggu sembuh aja? Kenapa tidak menunggu sakitnya hilang atau berkurang? Tapi pokoknya satu putaran selesai Anda ucapkan syukur. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang di antara satu hal yang kita keluhkan, ada 1000 nikmat Tuhan belum kita syukuri. Anda mungkin sakit gigi, tapi yang sakit cuma gigi 1, 30 gigi yang lain sehat. Mana yang Anda pikirkan? Mensyukuri yang sehat 30 gigi atau meributkan satu yang sakit? Semua kehidupan Anda baik, cuma satu masalah Anda mungkin dengan satu anak Anda, 5 anak Anda yang lain baik-baik, istri Anda baik, kira-kira Anda pikir yang mana? Mensyukuri yang masih baik atau mengeluhkan satu yang bermasalah? Nah, seringkali ya Bapak Ibu kita meributkan, mengeluhkan satu yang bermasalah, lupakan 1000 nikmat. Nah, mungkin ini yang membuat Tuhan kecewa sama kita, sehingga kita susah sembuh dari sakit kita. So, Bapak Ibu, sembuh nggak sembuh, berkurang atau tidak, satu putaran selesai kita ucapkan terima kasih Tuhan, Alhamdulillah. Minimal untuk mensyukuri yang masih baik. Dan ajaibnya Bapak Ibu, begitu Anda
kita pandai mensyukuri yang masih baik, tiba-tiba yang bermasalah akan diselesaikan sama Tuhan. Karena janji Tuhan, la in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur maka nikmatku akan aku tambah. Maka Bapak Ibu jangan pernah merisaukan yang belum Anda dapatkan, tapi risaulah karena kita belum mensyukuri yang sudah ada. Itu 5 hal yang perlu kita lakukan ketika kita melakukan save. 5 kondisi hati yang perlu kita tekankan di hati kita dan hati orang yang kita bantu supaya save-nya efektif. Yang pertama, yakin pada maha kuasanya Allah, maha sayangnya Tuhan. Yang kedua, khusyuk selama melakukan save karena kita sedang berdoa sama Tuhan. Yang ketiga adalah ikhlas menerima apapun yang kita rasakan supaya berkurang penderitaannya, supaya nggak semakin berat sakitnya. Yang keempat, memasrahkan sama Tuhan kesembuhannya. Dan yang terakhir adalah mensyukuri apapun hasilnya. Harapan saya Bapak Ibu, dan telah terbukti pada ribuan alumni kami, jika Anda bisa menata hati Anda seperti itu, yang awalnya cuma mungkin di mulut Anda, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah, tapi suatu hari nanti bisa masuk ke dalam hati Anda, maka saya tidak ragu sedikit pun, apapun masalah Anda tidak akan membuat Anda menderita. Dan pada akhirnya Anda pun lebih cepat sembuh, lebih cepat keluar dari masalah Anda. Jadi Bapak Ibu, itulah 5 hal yang paling penting, 5 kondisi hati yang paling penting untuk Anda rasakan, maupun orang yang Anda bantu, untuk dia rasakan juga supaya save-nya efektif.